Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswa semester 7. Saya Alia Harbi Safira dan teman saya Aryani Nafila. Kali ini kami akan membuat tanya jawab seputar ilmu mantik. Nah, sebelum memulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Aryana Nafila. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzana bil ilmi wal amal, yasir umurana fi nailil ulum, ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Al, langsung saya ambil alih ya. Jadi teman-teman semua yang sedang menonton, barangkali teman-teman pengetahuannya lebih dari kami mengenai ilmu mantik, dan ketika kami melakukan sesi tanya jawab itu terdapat kekeliruan, silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi kita juga bisa belajar bareng-bareng sehingga ada perbaikan ke depannya. Oke, baik. Di tanya jawab ini teknisnya, jadi kita sudah menyiapkan masing-masing ya Al ya 10 pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan ditanyakan satu persatu dengan cara selang-seling. Jadi nanti Alia terlebih dahulu ditanya, kemudian saya. Nah, sekarang Al, aku bakal nanya ke kamu ya Al. Pertanyaan pertama, nah setelah itu baru kamu bisa nanya ke aku, dan begitu terus seterusnya sampai 10 pertanyaan. Siap Al? Siap. Oke, kita ke pertanyaan pertama buat Alia. Ini mengenai salah satu kajian ilmu mantik, yaitu qadiyah. Nah, dari yang telah kamu pelajari, Al, qadiyah tuh terbagi menjadi berapa macam sih? Jadi kan dalam ilmu mantik itu kan qadiyah itu adalah kalimat ya, sebuah kalimat, itu singkatnya. Nah, qadiyah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Dan qadiyah syartiyah ini dibagi lagi menjadi dua macam. Ada qadiyah syartiyah muttasilah, qadiyah syartiyah yang bersambung, dan qadiyah syartiyah munfasilah dan yang terpisah. Oke. Selanjutnya aku nanya ke kamu ya, Nak? Iya, betul. Oke, sekarang aku siapin pertanyaan pertama buat kamu ya. Apa yang kamu pahami tentang kajian ilmu mantik istidlal? Jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, baik. Menurut yang saya pahami, istidlal itu adalah pindahnya pikiran dari sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang tidak diketahui, dengan menjadikan pikiran yang diketahui itu perantara bagi pikiran yang tidak diketahui. Alhasil bisa dijadikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan. Nah, selanjutnya ada sanggahan dulu dari Alia mungkin. Apa siap ditanya langsung ke pertanyaan kedua? Siap ditanya langsung kayaknya ya. Oke, mempersingkat waktu. Pertanyaan kedua buat Alia, ini masih mengenai qadiyah, yaitu yang dimaksud dari qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah itu apa sih? Tadi kan kamu menjawab macam-macamnya ya, menjelaskan macam-macamnya itu ada apa gitu. Nah, tolong dijelaskan secara singkat aja. Oke, jadi qadiyah hamliyah itu adalah kalimat yang menerangkan suatu berita dengan tidak bergantung pada berita lain. Contohnya, Zaid adalah seorang presiden. Nah, itu kan kalimat itu kan nggak bergantung kan sama berita lain gitu. Nah, yang kedua, qadiyah syartiyah. Kalau qadiyah syartiyah itu dari namanya aja tuh udah ada tulisannya gitu, syartiyah itu dengan syarat gitu. Syartiyah kan syarat. Nah, qadiyah ini tuh menerangkan suatu berita dengan bergantung pada berita lain, atau biasanya menggunakan lafaz syarat. Contohnya, apabila matahari telah terbit, maka siang hari terwujud.
Nah itu kan kayak makanya itu kan syaratnya kan kayak ada kalimat pertama dan kalimat keduanya. Jadi itu tuh kayak bergantung gitu setiap di kalimatnya begitu. Oke, Udah jadi paham? oke, cukup paham. Jadi konsepnya itu seperti kan ada domir munfasil, ada domir dan mutasil ya. Nah, kalau munfasil Iya. itu berdiri sendiri, kalau mutasil itu harus disambung. Nah, ini juga sama ya ternyata. Qadiyah Iya, apa tuh namanya? kurang lebih kayak Qadiyah gitu hamliyah sih. dan syatiyah itu sama juga. Oke, siap ditanya nih untuk pertanyaan kedua. Silakan Al. Sekarang pertanyaan kedua buat kamu ya. Masih masuk dalam istilah juga. Jadi kan istilah itu kan tadi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama istidlal istiqroi atau istinbati dan istidlal kiasi. Nah, perbedaan di antara kedua itu apa sih, Nak? Oke, baik. Saya akan menjelaskan menurut berdasarkan bahasa saya sendiri, yaitu mengenai istidlal istiqroi dan istidlal kiasi. Nah, kalau istidlal istiqroi itu adalah dalam proses pengambilan kesimpulannya itu ada kegiatan yang menghubungkan dua bagian yang telah diteliti secara lengkap atau komprehensif sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum atau kuli. Nah, seperti apa sih contohnya? Coba supaya bisa lebih paham ya. Jadi contohnya itu setelah melihat berbagai, maksudnya setelah melihat memperhatikan manusia itu melangkahkan kaki ketika ia berjalan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa oh, manusia itu pasti melangkahkan kaki ketika ia berjalan. Coba dihubungkan dengan pengertiannya. Jadi ada unsur penelitiannya bisa kita pahami langsung ya. Jadi untuk bisa termasuk ke dalam istidlal istiqroi itu tuh harus ada kegiatan penelitian dulu. Nah, dari contohnya juga diberitahu kan bahwa setelah melihat banyak orang. Nah, itu kan berarti dia melihat banyak orang dulu ya, mengamati gitu. Oh, Oh, iya berarti iya iya. baru bisa dapat kesimpulan bahwa emang semua manusia itu pasti melangkahkan kaki kalau misalkan dia berjalan. Nah, itu ada meneliti dulu, kegiatan meneliti dulu. Itu yang dinamakan istidlal istiqroi. Nah, sementara kalau misalkan istidlal kiasi ini adalah dalam proses pengambilan kesimpulannya itu terdapat pemikiran yang pindah, yakni dari fakta yang diketahui menuju fakta yang tidak diketahui. Dengan begitu bisa dapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekarang kita relevansikan lagi, kita hubungkan lagi dengan contohnya. Jadi ada 3 pernyataan yang terdiri dari pernyataan pertama, kedua, dan ketiga. Pernyataan ketiga itu berupa kesimpulan. Nah, pernyataan pertama ini yaitu berupa fakta. Jadi begini bunyinya. Khamar itu memabukkan. Nah, itu fakta kan? Semua orang tahu bahwa khamar itu memabukkan. Dia alkohol juga kan? Maksudnya khamar itu kata lain dari alkohol. Terus pernyataan kedua itu semua yang memabukkan itu adalah haram. Dia adalah fakta yang tidak diketahui. Maksudnya tidak semua orang tahu bahwa khamar itu memabukkan. Makanya banyak kan orang yang masih minum khamar gitu. Dan barulah dicapai kesimpulan yang sesuai dengan tujuan, yaitu khamar itu haram. Nah, itu adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kesimpulannya. Semoga dapat dipahami. Selesai. Oke. Selanjutnya kamu ngasih pertanyaan buat aku ya? Oh iya, untuk pertanyaan ketiga berarti ya Al. Pertanyaan ketiga untuk Al ya. Jadi terdapat beberapa istilah nih dalam kajian ilmu mantik. 2 diantaranya adalah kuliah dan juz'iyah. Singkatnya kuliah dan juz'iyah itu apa sih Al? Ini singkatnya ya. Nah kan kuliah itu kan biasanya artinya bisa semua, setiap, pokoknya itu kan menyeluruh gitu. Nah jadi singkatnya itu kuliah itu biasanya bersifat umum. Jadi kayak menyeluruh gitu, umum gitu. Nah sementara kalau juz'iyah itu kan artinya itu kan sebagian kan. Nah berarti ya kalau juz'iyah ini sebagian. Jadi kalau misal ngelihat kata-kata yang namanya kuliah itu berarti bersifat umum. Biasanya ada kata-kata semuanya gitu. Nah kalau juz'iyah itu sebagian. Biasanya ada kata-kata sebagiannya.
gitu nah. Oke, jadi kalau kuliah itu pokoknya harus diingat cirinya itu umum gitu, sifatnya Iya, umum. Sementara kalau misalkan betul. kuliah itu khusus kali ya. Tapi maksudnya lebih lebih tepatnya ada ciri kata sebagian kalau Iya. kuliah setiap. Oke, oke. Oke, Siap. selanjutnya aku siapin pertanyaan ketiga buat kamu ya. Boleh. Siap? Oke, silakan. Jadi kias itu kan terbagi menjadi dua bagian, Mm-mm. yaitu kias iktironi dan kias istisnai. Nah, jelaskan macam-macam kias iktironi. Oke, macam-macam dari kias iktironi ya. Nah, menurut yang telah dipelajari, kias iktironi itu ada dua, yaitu kias iktironi hamli dan juga kias iktironi syarti. Nah, kias iktironi hamli itu apa sih? Dia itu tersusun dari kodiah hamliyah. Sementara kias iktironi syarti itu tersusun dari dua kodiah, dua macam kodiah, yaitu kodiah hamliyah dan juga kodiah syartiyah. Nah, tapi sebelum itu harus dipahami terlebih dahulu kodiah hamliyah itu apa sih? Jadi seperti yang udah dijelasin sama Alia, masih ingat nggak teman-teman? Kodiah hamliyah itu menerangkan pernyataan itu tanpa bergantung dengan pernyataan lain, sementara kodiah syatiyah itu bergantung dengan pernyataan lain. Nah, itu perbedaannya. Jadi macam-macam kias iktironi itu yang hamli dan syarti itu tuh berkaitan juga dengan kodiah hamliyah dan syartiyah begitu. Berarti hampir mirip ya, nak? Bisa sih ada contohnya Al. Kalau misalkan kita identifikasi dari sebuah contoh. Nah, contohnya ini segala sesuatu yang berubah adalah baru. Nah, itu termasuk ke dalam kodiah hamliyah karena bisa kita lihat itu sama sekali nggak bergantung pada apa pernyataan Gak lain. bergantung. Segala sesuatu yang berubah adalah baru, itu berdiri sendiri kan, nggak ada maka, nggak ada gitu kan. Nah, tapi kita dengar ke pernyataan kedua, tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Nah, itu termasuk ke dalam kodiah syartiyah. Kenapa? Karena tiap-tiap yang baru itu nggak bisa berdiri sendiri. Tiap-tiap yang baru apaan gitu kan, harus ada yang Oh, melengkapi gitu. Nah, baru bisa jelas maksudnya apa kalau misalkan ada pelengkapnya, ada pernyataan lain, yaitu tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Nah, itu jadi termasuk ke dalam kodiah syartiyah. Baru deh bisa diambil kesimpulan yang jelas. Jadi segala sesuatu yang berubah itu maka pasti ada penciptanya. Itu sih yang saya pahami. Oke, oke, terima langsung aja kasih. kita ke Oh iya, pertanyaan keempat untukmu ya. Ini tipe pertanyaannya itu ada tiga, jadi uraian biasa, maksudnya penjelasan biasa, sohi au khoto, atau pilihlah di antara dua pilihan gitu deh. Di antara dua pilihan berikut A. Salibah kuliah dan B. Salibah juz'iyah, mana yang mengandung pengertian kalimat negatif dan bersifat umum? oke, saya jawab ya. Jadi dalam kodiah itu kan ada ya, ada istilah mujabah dan salibah. Kalau mujabah itu kan kalimat positif. Kalau salibah itu kalimat yang negatif. Nah, tadi kan ada kuliahnya kan. Nah, kan tadi kalau kuliah itu umum, kalau juz'iyah itu sebagian. Kalau pertanyaannya apa tadi? Iya, yang mengandung pengertian kalimat negatif dan bersifat Jadi, umum itu apa? kalimat negatif kan berarti salibah, kalau bersifat umum kuliah. Jadi jawabannya salibah kuliah. Oke, jawabannya berarti A ya. Salibah. Ya, betul. Oke, nice. Pertanyaan buat kamu. eh ini pertanyaan Sohi al Khata. Sohi al Khata, kias istisna yang tersambung adalah istisna yang mukodimah kubronya sebagai syarat yang terpisah. Khoto ya. Ya. Kenapa? Karena istisna yang mukodimah kubronya sebagai syarat yang terpisah itu adalah macam istisna yang terpisah, bukan yang tersambung. Jadi jawabanku adalah khoto, false. Kalau dalam bahasa Inggris,
Oke, next ke pertanyaan buat kamu yang kelima. Nah, pertanyaan untuk Alia yang kelima ini jenis pertanyaannya masih pilihlah di antara dua pilihan. Jadi, pernyataan semua mahasiswa tidak hadir merupakan contoh dari A. Salibah kuliah, B. Salibah juz'iyah. Contohnya. Semua mahasiswa tidak hadir. Berarti kan kalau ada kata tidaknya itu kan berarti salibah, itu kan kalimat negatif. Terus ada kata semua, itu termasuk kuliah. Jadi kalau semua mahasiswa tidak hadir itu jadi salibah kuliah. Semua mahasiswanya itu masuk ke kuliah, terus tidak hadirnya itu kalimat negatifnya, jadi itu salibahnya. Jadi jawaban aku salibah kuliah. Oke, jawabannya sama dengan nomor 4, tapi of course beda ya. Oke, pertanyaan kelima buat kamu. Sohih al-khoto. Ada contoh nih ya. Iya. Semua tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Yang kedua, semua yang tumbuh itu membutuhkan makanan. Nah, kesimpulannya, jadi semua tumbuhan itu membutuhkan makanan. Contoh di atas adalah kias bentuk pertama. Sohih al-khoto. Jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Oke. Jawabannya adalah sohih karena contoh tersebut memenuhi syarat terbentuknya kias bentuk pertama, di mana kata tumbuh itu kan had ausot ya. Nah, di muqaddimah sugro, had ausotnya itu menjadi mahmul atau menjadi predikat, yakni semua tumbuhan itu tumbuh. Nah, dia jadi predikat kan posisinya. Sementara di muqaddimah kubro, had ausotnya itu menjadi maudu atau subjek, yakni semua yang tumbuh membutuhkan makanan. Nah, selanjutnya aku akan menanyakan pertanyaan ke-6. Coba dengan menggunakan bahasa sendiri ya Al, agar lebih mudah dipahami. Muqaddimah dan tali itu apa sih? Iya, jadi kan ini langsung aku jawab ya. Kan dalam Qodiyah Syartiyah itu kan tadi aku udah bilang kan kayak bergantung pada berita lain. Nah, berarti kalau bergantung pada berita lain itu ada dua kalimat dong. Jadi muqaddam itu kalimat berita yang pertama atau sebagai pendahulunya. Nah, kalau tali itu kalimat berita yang kedua sebagai pengiringnya. Kayak contoh yang tadi pertama aku kasih tahu ya, kan apabila matahari telah terbit maka siang hari terwujud. Nah, apabila matahari telah terbitnya itu muqaddam, maka siang hari terwujud itu sebagai talinya gitu. Jadi kayak kalimat beritanya pendahulu, kalimat berita yang keduanya itu sebagai pengiring gitu. Paham? Oke. Jadi itu Ya. perbedaan dari muqaddam sama tali ya. Muqaddam pendahulu, Iya. tali pengiring. Itu intinya sih. Siap? Sekarang pertanyaan ke-6 buat kamu ya, Nak. Oke. Pertanyaan ke-6-nya itu dalam istidlal qiyasi terdapat dua istilah, diantaranya muqaddimah kubro dan muqaddimah sugro. Nah, muqaddimah kubro dan sugro itu bedanya apa sih, Nak? Muqaddimah sugro itu saya akan jelaskan dari muqaddimah sugro terlebih dahulu. Muqaddimah sugro itu adalah pernyataan yang kesimpulannya itu berupa subjek, sementara muqaddimah kubro sebaliknya. Jadi pernyataannya itu berupa predikat. Bisa dilihat dari contoh berikut. Khamar itu memabukkan. Kita bisa identifikasi ya bahwa khamar itu adalah subjeknya. Sementara di pernyataan kedua, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, bisa kita identifikasi juga bahwa haram itu adalah predikatnya. Nah, di situ yang dibilang subjek dan yang dibilang predikat di masing-masing pernyataan, yaitu pernyataan satu dan kedua, itu merupakan kesimpulan. Itulah yang disebut dengan muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Begitu. Semoga bisa dipahami ya, singkat sekali. Oke, sekarang aku mau nanya pertanyaan yang ke-7 buat Alia. Siap, Al? Ya. Siap. Oke, jenis pertanyaannya adalah sohi au khoto. Nah, Al, sohi au khoto, true or false? Berdasarkan yang telah dipelajari, jumlah syarat dari tanakut ada 8.
Satu diantaranya adalah bagian maudunya harus sama. Jadi tidak boleh membuat tanakut seperti Ali adalah murid yang paham, Ibrahim tidak paham. Nah itu sahih al khata. Jawaban aku sahih. Karena kan tanakut itu kan perbedaan antara dua kodiah dalam ijab bentuk positif dan salbi bentuk negatifnya. Dan dengan membenarkan salah satu di antara keduanya atau menyalahkan kodiah yang lain. Nah, kan tadi kan syaratnya kata kamu kan yang pertama sahih al khata itu sahih ya. Bagian maudunya harus sama. Jadi tidak boleh membuat tanakut seperti Ali adalah murid yang paham dan Ibrahim tidak paham. Itu nggak boleh. Harusnya itu Ali adalah murid yang paham, Ali adalah murid yang tidak paham gitu. Jadi kayak maudunya itu kan subjek ya. Jadi kalau maudunya beda, dia nggak bisa membenarkan atau menyalahkan kodiah yang lain. Gitu. Jadi malah ada unsur menjatuhkan juga ya kalau itu Iya, dibenarkan. betul. Oke. Nah selanjutnya boleh Al. Oke, pertanyaan ketujuh ya buat kamu. Apa perbedaan antara kias murokab, istiqroi, dan tamsil? Jelaskan secara singkat. Oke, ini berarti membicarakan tentang hubungan kias yang ada di istidlal. Nah, perbedaan dari kias murokab, istiqroi, dan tamsil menurut yang telah saya pelajari, yang pertama adalah kias murokab. Kias murokab itu adalah kias yang tersusun dari dua atau lebih kias dan masing-masing kesimpulannya jadi muqaddimah di kias berikutnya. Sementara kias istiqroi itu penetapan dalil yang kuli atau umum didapatkan berdasarkan penetapan beberapa juz'i atau bagian. Jadi untuk bisa menetapkan dalil yang kuli atau umum itu harus didasarkan oleh penetapan beberapa juz'i atau beberapa bagian terlebih dahulu gitu, baru bisa ke yang umum. Sementara kias tamsil itu adalah penetapan hukum pada suatu juz'iyah dengan membandingkan dengan juz'iyah yang lain karena keduanya serupa. Dan di situ ada dua pernyataan yang dibandingkan gitu karena dia serupa sehingga ya bisa termasuk ke dalam kias tamsil. Itu menurut yang saya pelajari, yang saya pahami. Ada sanggahan dulu Al? Tidak. Nah sekarang aku bakal ke pertanyaan ke-8 buat Alia. Pertanyaan ke-8 buat Alia ini Sohi au khoto lagi jenis pertanyaannya. Singkat aja, Sohi au khoto Al, bahwa aksu mustawi adalah membalik lebih dari 3 qadliyah. Aksu mustawi itu membaliknya 2 kodiah bukan 3 kodiah ya. Nah tapi aku lengkapin ya, kebenaran dan keadaannya itu harus tetap. Nah maksudnya apa? Asalnya benar, maka kebalikannya juga benar. Terus kalau keadaannya tetap itu kalimat positif, maka bentuk kebalikannya juga harus positif. Contohnya, semua orang Sumatera adalah orang Indonesia. Maka kebalikannya, sebagian orang Indonesia adalah orang Sumatera gitu. Jadi kayak kalau mau di aks mustawiin tuh kayak nggak boleh berubah gitu sama kalimat asalnya gitu. Nah, Oke, jadi kamu jawab khoto ya, karena harusnya aksu mustawi itu membalikan dua kodi. qadliyah bukan lebih dari 3. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-8 buat kamu ya. Nah, Sohih al-khoto. Dalam kajian ilmu mantik terdapat istilah al-burhan atau argumen-argumen yang disusun dari mukaddimah-mukaddimah yang meyakinkan sesuatu. Yang meyakinkan itu ada 2 macam. Itu Sohih al-khoto. Oke, jawabannya adalah sahih. Alasannya kenapa? Ya tadi yang udah dijelaskan oleh kamu ya Al, karena ada gitu di kajian istidlal yang dinamakan al-burhan. Nah, al-burhan itu ya argumen-argumen yang disusun dari mukaddimah. Dan macam dari al-burhan itu ada 2, betul, yaitu nazariyat dan dzariyat. Nazariyat itu berdasarkan pikiran dan sementara dzariyat itu berdasarkan sesuatu yang nyata. Jadi jawabannya true, sahih. Oke, next pertanyaan ke 9 untuk Mual. Siap? Ya,
Pertanyaan ke-9 itu singkat aja, Al. Apa yang dimaksud dengan sur? Jadi, sur adalah lafaz yang menunjukkan semua, sebagian, dan lafaz yang sepadan. Nah, sur ini sering disebut sebagai kodiah yang mengandung musyawarah. Musyawarah itu artinya dipagari atau batasan. Jadi, sur itu kalimat yang dibatasi dengan lafaz-lafaz sur, yaitu sur yang mengenai batasan seluruh, setiap, atau sebagian. Begitu, nak. Nah, ya, gitu. Oke. Siap, langsung aja ke pertanyaan buat aku, Al, yang ke-9. Oh ya, pertanyaan ke-9 buat Aryan. Kekeliruan dalam kias ada dua macam. Kekeliruan bentuk dan kekeliruan materi. Nah, sebutkan satu contoh kekeliruan bentuk. Oke. Kekeliruan dalam bentuk itu kan mengungkapkan had ausot dan kubro itu dengan dua kata benda yang serupa. Jadi bisa dilihat dari contoh berikut ya. Setiap hewan adalah insan atau manusia. Setiap insan atau manusia adalah bashar atau manusia. Jadi setiap hewan adalah bashar. Ini jelas kekeliruan sih. Karena ini mengungkapkan had ausot dan kubronya tuh dengan dua kata benda yang serupa, manusia dengan manusia lagi. Jadi kesimpulannya pun aneh gitu, keliru. Itulah contoh dari kekeliruan dalam bentuk menurut yang saya paham. Singkat banget. Nah sekarang pertanyaan ke-10 buat Alia. Siap Al, pertanyaan terakhir. Siap. Gampang aja, Al, berikan satu contoh dari sur beserta penjelasannya. Oke. Aku jelasin satu contoh dari sur kodiah hamliah ya. Kan sur kodiah hamliah itu sebenarnya terbagi menjadi 4 macam. Nah, salah satunya surkuli fil ijab. Jadi surkuli fil ijab itu kalimat positif yang umum atau menyeluruh dan dipagari dengan lafaz sur. Nah, lafaznya itu ada kulu, ada jami'un, ada ada apa ya? Namanya itu kafatun kalau nggak salah. Nah, yang bermakna semua atau setiap. Nah, dan sebagainya. Dari tiap-tiap lafaz ini yang menunjukkan atau ketetapan mahmul untuk seluruh afrad maudu. Nah, contohnya setiap manusia adalah hewan. Nah, contohnya setiap manusia adalah hewan. Kullu insanin hayawanun. Nah, kulunya itu lafaz surnya atau setiapnya itu lafaz surnya. Itu sebagai maudu yang dibatasi atau musawar. Itu yang surkuli fil ijab ya, kalimat positif umum yang menyeluruh yang dipagari oleh lafaz sur. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir buat kamu ya, nak. Pertanyaan terakhir, sebutkan sebab-sebab kekeliruan manusia dalam ilmu mantik. Dalam ilmu mantik ya, kirain dalam kehidupan ini karena manusia banyak salah, banyak dosa. Oke, dari 8 yang telah dipelajari ya, kekeliruan manusia dalam ilmu mantik itu saya akan sebutkan 5 saja. Yang pertama adalah manusia itu terlalu cepat mengambil keputusan. Asik. Terus yang kedua, manusia itu sangat mudah membenarkan. Yang ketiga, manusia itu fanatik terhadap suatu pendapat setelah jelas kekeliruannya dan tampak kerusakannya. Nah, yang keempat, manusia itu senang berbeda, out of the box gitu, tapi dalam konteks berlebihan. Nah, selanjutnya, manusia itu sangat mudah senang terhadap sesuatu yang mengagumkan, sehingga banyak dari manusia yang tertipu oleh yang zahir atau yang tampak dan lupa dengan yang batin atau yang tidak tampak. Selesai, semoga bisa dipahami jawaban-jawaban yang kamu lontarkan dari 10 pertanyaan yang udah disiapkan. Mohon maaf ya teman-teman yang nyimak kalau ada kesalahan. Mohon diperbaiki ya guys. Sekian sesi tanya jawab dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa diperbaiki di kolom komentar. Kalau ada kekeliruan. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam.